85, lalu kemudian menurun ke angka 80. Dan entah sekarang belum ada survei baru, tapi yang jelas posisi yang memperkirakan kita sekarang kita berada di kondisi umat jumlah Islam itu di posisi 79%, tinggal 79%, tinggal 80 atau 79%. Semakin melorot terus perolehan atau kondisi mayoritas Islam kita. Bahkan Mercy Mission mencatat 2 juta umat Islam per tahun itu tidak ada. Jadi per tahun itu kurang lebih 2 juta umat Islam beralih ke agama lain. Dan ini menunjukkan semakin ngedropnya. Diperkirakan dalam 25 tahun ke depan, maka posisinya semakin melorot ke 50% dan terjadilah keseimbangan antara di luar agama kita. Semakin melorot. Apa yang menjadi penyebab? Akar masalahnya doktrin yakin tadi. Rasul tidak mungkin memberikan statement bahwa khawatir doktrin yakin kalau Rasul tidak memandang ada dampak negatif besar. Nah, kalau kemudian sekarang terus posisinya ada di kisaran 79 sampai 80% umat Islam dan terus semakin hari semakin ngedrop, maka ini sangat menentukan nasib umat Islam kita. Jadi kekhawatiran ini kalau kita lihat analisa ke depannya, ngefeknya pada nasib umat Islam kita. Kalau kemudian malas mengkaji ilmu, kemudian malas menunjukkan budaya baca dan sebagainya, maka ini menjadi sesuatu yang khawatir sekali Rasul seperti ini. Apa penyebab ngedropnya? Banyak hal. Pertama, yang lebih utama doktrin yakin itu terjadi karena kelemahan faktor ekonomi umat kita. Tapi kalau apapun yang terjadi, kalau yakin iman takwa tauhid nilai keren, digoda uang di 5 miliar, akhirnya tidak akan kuliah. Digoda sebetulnya amalia agama, usai ditransportasi sama miliar, kira-kira Bapak balik bukan? Balik bertahan di agama kan? Atau berbalik? Ini juga yang kita waspadai. Kita terus memantau pergerakan-pergerakan untuk supaya tidak terjadi apa yang disebut dengan minal murtadin ini. Karena posisinya semakin drop terus. Karena ekonomi terbatas, suplai sebabnya. Karena ekonomi yang terbatas diiming-imingi untuk kerja. Karena ekonomi terbatas diiringi modal. Karena yang terbatas beasiswa sekolah. Jurus-jurusnya luar biasa. Terutama di bidang di pesisir pantai selatan. Tidak menutup kemungkinan di wilayah-wilayah yang ada di kita. Dan kita terus mewaspadai, terutama di Kalimantan bagian dari bagaimana supaya tidak terjadi itu. Jadi bagaimana doktrin yakin kalau kemudian tadi menurut data Dirjen Kependudukan, data-data menunjukkan semakin tergerusnya dari angka 95, 90, kemudian 89, 87, terus 85 sampai kita tahun 2015 itu di posisi 80. Belum disurvei dari akhirnya 2022. Tinggal berapa? Tapi trennya akan semakin terus. Tetapi bagaimana? Berbalik terbalik dengan di benua Eropa, Amerika dan Australia. Di tingkat dunia sekarang ini kita di posisi 2,5 miliar kaum muslimin.
dari 7 miliar penduduk planet bumi. Artinya seperempat planet bumi itu dihuni oleh manusia. Seperempat planet bumi. Maka kenapa bisa melonjak tajam? Itu terjadi lonjakan jumlah penduduk kalah dengan lonjakan para pemeluk agama Islam di tiga benua, Amerika, Eropa, Australia, hampir cepat sekali pertumbuhannya. Bahkan tempat-tempat ibadah muslim di Indonesia dijual bangkrut jadi masjid. Di Inggris, Jerman, Prancis sudah mulai masuk parlemen. Berbanding terbalik dengan di kita, posisinya terus makin melorot dan entah sekarang itu dalam posisi berapa persen. Tahun 2015 saja tadi saya katakan sudah di posisi 80% dari 95 terus menurun. Banyak hal yang menurun. Tapi kalau kata Rasulullah, dokter yakinnya, kelemahan keyakinannya lemah, ya udah digerus. Tapi kalau kuat keyakinannya, dibujuk rayu yuk kerja, tapi bila nama mau dia kuat. Yuk diberi modal ya, tapi bila nama dia kuat, karena berapa kuat keyakinan. Yuk ya mulai dari beasiswa sampai S2, tapi bila nama, tapi karena kuat keyakinannya tidak mungkin. Jadi apa yang dilakukan oleh Rasulullah yang dari aspek dokul yakin harus menjadi perhatian kita. Bagaimana kita semua keluarga muslim memberikan benteng-benteng pertahanan di mana ketakwaan yang kuat jangan sampai tergerus dokul yakin yang tadi digambarkan oleh Rasul. Yang kedua, bagaimana peranan-peranan lingkungan DKM menjadi garda terdepan dalam pemberdayaan ekonomi umat. Ini menjadi perhatian. Nah, yang kelima, rahimahullah, tentu saja apa yang dilakukan Rasul itu menjadi alat untuk kita, untuk menjadi alat evaluasi untuk diri kita, apakah ada yang disebut dengan 4 kekhawatiran Rasulullah itu dalam diri kita atau tidak. Mudah-mudahan tidak. Yang pertama tadi adalah ibadah hati. Bisa jadi maknanya adalah menghindari makanan yang haram. Yang kedua, jangan israf di dalam makanan dan minuman karena akan berdampak. Yang kedua adalah apa yang disebut dengan jangan terlalu banyak tidur, walaupun tidur itu bagian dari istirahat terbaik, karena Allah mengatakan waja'alna naumakum subata. Tidur itu adalah tempat istirahat terbaik, tapi upayakan jangan sampai tidur itu menghambat ibadah. Itu yang kedua. Yang ketiga, rasa malas. Mari kita terus menggenjot semangat tempur kita di dalam berusaha, berikhtiar agar ekonomi umat Islam semakin hebat. Yang kedua, jangan sampai kita malas dalam ibadah. Yang keempat, dokul yakin tadi efeknya luar biasa, dan ini menyangkut kondisi umat Islam. Kita berupaya sekuat tenaga membangun kalimat tauhid di dalam dada diri kita, keluarga kita, anak-anak kita, supaya tidak terjadi apa yang disebut dengan murtad. Tentu di samping itu beriman, kita harus menguatkan dengan doa Rabbana
la tusib qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah. Tentu kita juga harus mengoptimalkan senjata kita. Allahumma inni a'udzubika minal faqri wal kufri. Ya Allah, lindungilah hamba dari penyakit yang disebut dengan kefakiran dan kekuburan, karena kefakiran bisa mengarah kepada kekuburan. Karena faktu ayyakuna kufra, kefakiran seringkali menimbulkan dampak kekuburan. Iman rahimahullah, barangkali itu sebagai bahan untuk renungan kita pasca tinggal oleh Nabi, agar kita tidak terhindar dari penyakit itu, dan tentu kita membuktikan cintanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Wa atubu wa